Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2049 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya dapat merasakan bahwa konteks atau latar belakang penulis Mazmur ini, yaitu Asaf, dia mau menceritakan tentang perjalanan hidup sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya yang tidak luput dari persoalan, tidak luput dari pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Menjadi orang Kristen tidak menjamin hidupmu baik-baik saja. Tidak menjamin saudara aman-aman saja. Tidak menjamin saudara bebas dari masalah. Tidak, saudara. Justru di saat saudara mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tantangannya justru semakin berat. Kenapa tantangannya berat? Karena dengan adanya tantangan itu, kita diuji, kita diproses untuk menjadi pengikut Tuhan sejati. Amin. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar, kalau kita mengalami pergumulan yang berat dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 22 dan ayat 23. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu persoalan pergumulan, baik kesulitan hidup, sakit penyakit, mungkin saudara betul-betul mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara menderita. Saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan satu pesan kepada kita untuk tetap dekat dengan Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita menjauh dari Tuhan, perhatikan ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjauh daripada Tuhan, kita akan binasa. Makanya pemazmur ini mengibaratkan dia itu seperti hewan di dekat Tuhan. Kita ini kan gambaran domba. Domba ini kan dia selalu berkoloni, dia hidup bersama-sama. Kalau dia bersama-sama, dia ada di dalam seputaran dari gembalanya, dia aman. Tapi kalau dia mulai berjalan sendiri, dia akan tersesat dan dia ada dalam bahaya. Karena binatang buas sedang mengincar dia. Kalau dia berjalan sendiri, jauh dari kawanannya, jauh dari gembalanya, dia akan diterkam binatang buas. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, jangan menjauh dari Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Betul, mengikut Tuhan harus pikul salib, kita harus menderita, bahkan kita harus pikul salib dan lain sebagainya, saudara. Saudara harus tetap dekat dengan Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Padahal dia ada dalam masalah besar, di mana musuhnya telah mengepung dia. Banyak orang merencanakan untuk membunuh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami ketika dia dekat dengan Tuhan, dia merasa damai sejahtera. Amin. Haleluya. Saudara, jangan menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan ini katakan, orang yang menjauh daripada Tuhan akan binasa. Tuhan akan membinasakan semua orang. Orang yang menjauh dari Tuhan, itu berarti firman Tuhan dikatakan dia sudah melakukan dosa zina. Dosa zina rohani, saudara. Kalau ada orang yang berbuat dosa, melakukan hubungan seks tanpa ikatan pernikahan, melakukan hubungan seks dengan orang yang punya suami, punya istri, atau dia menyewa jasa pelacur dan sebagainya, saudara, itu betul sudah melakukan hubungan dosa zina namanya. Dosa zina yang dimaksudkan di dalam ayat firman Tuhan ini, di ayat 27, ini artinya ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan, itu menandakan kita sudah beribadah kepada Allah lain. Itulah dosa zina yang dimaksudkan. Saudara, orang yang sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan, sudah pasti dia sudah melakukan hubungan dosa zina. Dia sudah menyembah Allah lain, dan itu dosa besar. Makanya orang yang sudah melakukan dosa zina, firman Tuhan ini katakan dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Bertobat, saudara, kembali kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam persoalan pergumulan, penderitaan hidup. Yang kedua, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada dalam persoalan pergumulan saat ini, yang saudara butuhkan adalah nasihat firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Jadi di saat saudara terpuruk, saudara lemah, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, itu akan menguatkan saudara, meneguhkan iman saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan semakin kuat di dalam kita menjadi iman. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Jadi di saat saudara ada dalam situasi terpuruk, yang saudara butuhkan saat ini adalah mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Saudara, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini banyak manfaatnya. Manfaatnya yang pertama di situ dikatakan mengajar kita. Yang tadinya tidak tahu apa-apa, kita akan diajar oleh
Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin firman Tuhan ini sudah kita baca puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita yang tadinya hidup dalam kegelapan. Kita mengenal Tuhan, kita hidup dalam terang Tuhan. Firman Tuhan ini membimbing kita ke jalan yang benar dan mendidik kita supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena dari pendengaran firman Tuhan itu akan tumbuh iman. Semakin banyak saudara baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, maka di dalam firman Tuhan yang kita baca itu ada beberapa cerita-cerita yang meneguhkan, menguatkan iman kita. Sehingga ketika kita mengalami hal yang sama seperti yang diceritakan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, iman kita tumbuh, iman kita semakin kuat. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Ribuan tahun yang lalu terjadi mujizat. Sampai sekarang ini kalau kita percaya pada firman Tuhan itu, maka mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan supaya kuasa Tuhan menguasai kita. Kalau firman Tuhan itu menguasai kita, maka kita semua akan menjadi pelaku-pelaku firman. Di saat kita melakukan firman Tuhan, kita berkenan bagi Tuhan. Amin. Tuhan senang karena kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Membaca dan mendengar, selalu saya bilang, sama-sama diberkati. Amin. Haleluya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam persoalan pergumulan yang berat dalam hidup kita? Yang ketiga, kita harus selalu percaya pada Tuhan. Haleluya. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di ayat 28 di sini, pemazmur adalah seorang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Makanya dia datang kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan menaruh tempat perlindungannya kepada Tuhan. Artinya dia betul-betul percaya kepada Tuhan. Hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari kebenaran firman Tuhan ini di ayat 28, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat perlindungan Tuhan yang heran dan ajaib terjadi kepada kita. Tuhan akan memberikan banyak mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, ketika kita mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita karena kita percaya kepada Tuhan, nah, pengalaman-pengalaman kita itu bisa kita ceritakan kepada orang-orang yang tadinya mereka lemah, mereka sakit, mereka sedang terpuruk. Dan melalui kesaksian kita, karena kita sendiri yang mengalami kejadian itu, sehingga kesaksian kita itu menjadi hidup. Bukan katanya, karena kita sendiri yang mengalami, sehingga itu akan hidup. Meneguhkan orang yang tadinya terpuruk, menjadikan orang lain yang tidak percaya menjadi percaya pada firman Tuhan, pada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kesaksian kita yang kita ceritakan kepada mereka. Karena kita percaya kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah setia ikut Tuhan, tetapi kemudian kita mengalami satu cobaan yang berat? Tiba-tiba kita sakit berat, mungkin dokter sudah angkat tangan. Tiba-tiba kita mengalami kemalangan, kita bangkrut, kita mengalami hal yang sangat memukul kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus dekat dengan Tuhan.
Itu yang pertama. Kadang Tuhan izinkan kita ada masalah supaya apa? Kita yang tadinya jauh dekat dengan Tuhan, yang tadinya tidak pernah pergi ke gereja, akhirnya karena ada masalah rajin pergi ke gereja. Belum hari Minggu dia sudah pergi, saudara. Karena apa, saudara? Karena rasa rindu yang luar biasa dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saudara sudah setia ikut Tuhan, sudah setia melayani Tuhan, tapi kemudian ada masalah, persoalan yang menghantam saudara secara tiba-tiba, Tuhan mau saudara semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar, Tuhan mau saudara mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, betul kita juga senang mendengar para motivator dunia yang terkenal, saudara, atau yang ternama di negeri kita. Saya juga sendiri senang mendengar mereka memotivasi. Tapi ingat, kalau mereka tidak menceritakan firman Tuhan, itu tidak ada kuasanya, saudara. Itu hanya menghibur kita, memberikan semangat yang sesaat. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu betul-betul hidup. Karena firman Tuhan itu kekal sifatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar, saudara, kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu datang kepada Tuhan. Cari perlindungan kepada Tuhan. Cari pertolongan kepada Tuhan. Jangan cari perlindungan atau pertolongan dari manusia. Saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, saudara datang kepada Tuhan, saudara tetap percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin yang saudara inginkan tidak terjadi dalam hidup saudara. Saudara mengharapkan mujizat, tapi saudara tidak mengalaminya. Saudara tetap percaya kepada Tuhan, itu yang luar biasa. Banyak orang sekarang ini hanya mencari mujizat. Di saat mujizat Tuhan terjadi, dia mengalami kesembuhan, pemulihan dalam perekonomian, dia percaya kepada Tuhan. Tapi ketika tidak terjadi apa-apa, dia mulai meragukan Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Orang yang percaya yang sejati, ketika yang dia inginkan sembuh tetapi tidak terjadi kesembuhan, yang dia inginkan pemulihan perekonomian, pemulihan dalam keluarganya tetapi tidak terjadi pemulihan, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, itu yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang percaya, mau terjadi mujizat atau tidak, dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Karena dia tidak mencari mujizat, yang dia cari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita. Ketika kita ada dalam persoalan pergumulan yang berat karena kita mengikut Tuhan, tetaplah dekat dengan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan selalu. Dan tetap percaya, walaupun mungkin mujizat tidak terjadi dalam hidup saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali,
Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.